bagaimana caranya agar kita itu bisa menautkan diri dengan Tuhan, sehingga kita bisa selalu berzikir dengan Tuhan. Karena gini, sholat itu bagian daripada zikir. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi awalnya sholat itu ya memang tujuannya untuk mengingat. Tujuan sholat adalah untuk mengingat Tuhan. Jadi sholat itu bagian daripada zikir. Bagian loh ya. Makanya yang disebut sebagai apa itu namanya, sholat daim itu, sholat yang lumintu, maksudnya sholat yang secara terus menerus, itu adalah yang mengingat itu, mengingat Tuhan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Comri Makrifat. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar zikir. Jadi kemarin kita sudah membahas ya sedikit tentang zikir itu ada dua. Zikir yang membersihkan kolbu, dan yang satunya adalah zikir yang nyampah atau mengotori kolbu. Zikir yang mengotori kolbu itu adalah seperti zikir yang justru memupuk atau menguatkan ego, menguatkan keinginan. Jadi justru keterikatan keinginan kita nantinya akan makin kuat. Misalnya dengan berzikir kalimat ini nanti kita bisa kasyaf, misalnya bisa melihat hal-hal gaib, atau kamu berzikir ini nanti wibawamu akan tumbuh atau auramu akan memancar. Kan ada kan zikir-zikir semacam itu. Atau zikir ini nanti kamu akan diberikan kemudahan dalam rezeki misalnya. Nah, zikir seperti itu mestinya kita hindari, karena zikir yang semacam itu justru akan menguatkan ego, menguatkan keinginan, menguatkan sifat kemanusiaan, yang ujungnya adalah timbulnya rasa gumede, sombong, ujub atau takabur, kemudian merasa bisa misalnya. Pokoknya hal-hal yang tidak baik lah. Nah, selanjutnya yang mesti kita pelajari atau kita kerjakan, kita lakukan adalah zikir yang membersihkan kolbu. Karena kemarin kita sempat kita sebutkan bahwa setiap sesuatu itu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih kolbu adalah zikrullah, mengingat Allah. Kira-kira bagaimana sih keterangannya kok zikir itu bisa membersihkan kolbu? Maksudnya dengan kita zikrullah, dengan kita selalu mengingat Allah, maka otomatis harapan dan keinginan itu ada dalam pengawasan Tuhan atau ada dalam kontrolnya Tuhan. Mengapa? Karena kaidahnya kan gini ya, a higher dimension comment lower dimension, bahwa dimensi yang lebih tinggi itu mendominasi dimensi yang di bawahnya. Sementara kita ini manusia ya, manusia dan Tuhan itu kan di bawahnya. Manusia kemudian Tuhan. Nah, dengan kita selalu dalam kontrol Tuhan, itu berarti nantinya ya kita kita terbatasi. Maksudnya kita tidak punya kemampuan gitu loh intinya. Jadi semuanya itu dikontrol oleh
maksudnya dalam kontrol Tuhan. Ya. Jadi ketika semuanya dalam kontrol Tuhan, nantinya tidak ada istilahnya terus ketika kita sudah berusaha kemudian keputus asa dan lain sebagainya, itu nanti tidak ada. Mengapa? Karena itu dalam kontrolnya. Dan sesuatu yang dikontrol oleh Tuhan atau dikontrol oleh alam, itu yang terbaik sesuai dengan porsi. Nah, ini terkait dengan rukun iman yang kelima ya, iman dengan kodok kodar, kan seperti itu. Jadi orang beriman itu seharusnya tidak ada istilahnya putus asa, itu tidak ada. Mengapa? Karena semua dalam kontrolnya. Kita berusaha sekuat apapun, misalnya aku ingin sesuatu, kamu ingin sesuatu, tapi Allah lah yang mengatur, istilahnya gitu ya. Ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita itu bisa menautkan diri dengan Tuhan. Sehingga kita bisa selalu berzikir dengan Tuhan. Karena gini, sholat itu bagian daripada zikir. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi awalnya sholat itu ya memang tujuannya untuk mengingat. Tujuan sholat adalah untuk mengingat Tuhan. Jadi sholat itu bagian daripada zikir. Bagian loh ya. Makanya yang disebut sebagai apa itu namanya? Sholat daim itu, sholat yang lumintu, maksudnya sholat yang secara terus-menerus itu adalah yang mengingat itu, mengingat Tuhan. Nah, sekarang apa coba yang kita ingat? Ketika kita ketemu tidak tahu, tidak pernah, kita sahadat juga tidak pernah menyaksikan apapun, kan? Nah, makanya itulah pentingnya metodologi agama. Agama itu ada caranya, beragama itu ada caranya, ada metodologinya, ada metodenya. Jadi tidak asal mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu terus kita Islam, tidak. Mengapa? Karena syahadat itu bersaksi, secara arti kan seperti itu. Nah, ketika syahadat kita sudah bersaksi dan ada yang disaksikan, karena awaluddin ma'rifatullah ya, awal orang beragama itu ma'rifat. Sebelum kita kenal Tuhan, itu ya kita belum beragama, karena kita belum kenal. Dan itu ditandai dengan ucapan syahadat itu tadi. Penyaksian lah ya, maksudnya bukan berucap asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak. Karena itu tidak ada efeknya. Orang non-Islam pun misalnya disuruh untuk membaca itu bisa, dan itu tidak berpengaruh dengan keimanannya. Misalnya orang Kristen, dia disuruh membaca syahadat, dia bisa membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi itu tidak akan berpengaruh dengan keimanannya. Nah, kemudian kita, orang yang mengaku Islam, apakah dengan mengucapkan itu sudah apa ya namanya, sudah Islam? Kan enggak, harus ada yang disaksikan. Karena asyhadu, aku bersaksi ya. Secara harfiah saja, secara arti itu bersaksi. Jadi mesti ada yang disaksikan. Lah, Tuhan yang disaksikan itu loh nantinya yang bisa kita ingat. Jadi ketika berzikir kita bisa ingat Tuhan, seperti itu. Jadi mestinya ini mestinya itu terhubung ya. Jadi ketika seseorang itu memang sudah benar-benar beragama, ia sudah bersaksi, sudah bersyahadat, sudah kenal Tuhan, auto sebenarnya. Zikir itu auto. Jadi hati manusia itu nanti auto bersih. Mengapa? Karena ketika ia sudah pernah melihat, otomatis ingat. Tidak usah terus kita
harus metenteng, harus, nggak usah itu sebenarnya. Jadi dengan guyon, dengan tidur, dengan apapun itu otomatis bisa. Makanya ada cerita bahwa Nabi Muhammad itu pernah berpapasan dengan setan ya, ketika keluar dari masjid. Kemudian Nabi Muhammad itu menyapa setan itu, kamu dari mana? Dari masjid. Saya mau mengganggu orang yang sholat, tetapi saya takut dengan orang yang tidur. Nah, itu secara bahasa, secara kasat mata, orang yang sholat dan tidur itu kan dalam posisi yang berbeda. Ia sholat itu mengingat. Lah, kenapa orang iblis atau setan itu justru lebih takut pada orang yang tidur daripada orang yang sholat? Kan? Karena sholatnya tidak bisa mengingat. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, ini dia tidak bisa mengingat Tuhan. Mengapa? Karena dalam syahadat tidak ada yang disaksikan. Jadi inilah pentingnya metodologi agama, pentingnya belajar agama. Jadi agama itu bukan bacaan, kita baca, kita tahu rukun iman, rukun Islam, kemudian tidak kita kerjakan. Karena apa? Ketika seseorang itu iman, itu sebenarnya otomatis berjalan semuanya. Jadi tidak terus dipilah-pilah sendiri, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Saat ini kan kita memisahkan itu ya, seakan-akan ini ada sekat, padahal mestinya enggak. Ketika kan syarat orang Islam itu kan syahadat ya, jadi rukun Islam itu kan yang pertama adalah itu syahadat, itu penyaksian itu. Ketika kita sudah menyaksikan itu ya kita sholat itu aqimis sholata lidzikri bisa. Kemudian karena kita sudah kenal Tuhan, kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu otomatis tidak terus terpisah-pisah. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, itu tidak terpisah sebenarnya. Ketika kita melaksanakan rukun Islam yang pertama, yakni syahadat. Syahadat yang menyaksikan. Mengapa? Karena awaluddin ma'rifatullah. Awal mula orang beragama adalah saat ia kenal Tuhan. Dan kenal itu adalah pada saat itu ya, proses syahadat itu, penyaksian itu. Kalau belum kenal masa bersaksi? Kan tidak mungkin. Karena itulah mari kita sama-sama belajar di sini. Jadi ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Nanti bagi kawan-kawan, saudara-saudara yang kebetulan menemukan video ini, jika ingin belajar nanti bisa menghubungi nomor admin. Kita terbuka untuk semua agama, semua madhab, semua golongan. Mengapa? Karena intinya agama itu kan satu ya, Tuhan itu satu, Tuhan milik semuanya. Dan akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.